Untuk orang kalau udah tidak jujur, sulit itu untuk diperbaikin. Kalau nyari pegawai, cari staf. Kalau harus boleh milih itu, pilih yang jujur atau pilih yang pintar. Ya, dua-duanya kita perlukan sih. Tapi kalau harus milih salah satu, kalau saya, ya seperti juga banyak orang gitu, banyak perekrut pegawai, kita akan, kalau nggak boleh milih dua-duanya, ya kalau dapat pintar dan jujur, wah keren. Tapi kan jarang manusia sempurna. Gue milih jujur tuh. Kenapa? Jujur itu karakter penting. Saya kan orang yang dianggap selalu mengedepankan menjadi guru tentang karakter. Betapa pentingnya attitude. Attitude itu adalah karakter. Jujur dulu deh. Nggak ada gunanya pintar tapi nggak jujur. Pintar nyolong. Nyolongnya pintar banget. Oke, jadi nggak ada gunanya. Kalau kita terima pegawai, nggak pintar, kita kan bisa kita sekolahin. Kita bisa kursusin. Kita bisa training. Kita bisa didik. Kita bisa kirim ke sekolah-sekolah terbaik. Tapi kalau udah nggak jujur, selesai lu. Ya. Apalagi udah kita didik, tapi dasarnya nggak jujur, ditinggal kita. Jadi menurut saya, attitude jauh lebih tinggi nilainya daripada hanya sebuah kepintaran. Jadi kalau seorang pegawai nggak bego-bego amat, nggak bodoh-bodoh amat gitu, mau belajar, ya mau ditegur, mau dibina, itu menurut saya itu yang paling baik ya. Apalagi kalau dia jujur. Jujur adalah nomor satu. Proklamator kita Bung Hatta yang sangat kita kagumin bersama juga pernah mengatakan itu ya. Untuk orang kalau udah tidak jujur, sulit itu untuk diperbaiki. Kalau orang cuman kurang pintar, ya insya Allah dengan gampang kita akan bisa bikin dia pintar. Nah, yang namanya pintar ini ada hubungan nggak sih dengan pendidikan tinggi? Bisa iya, bisa enggak. Tapi percayalah, ya orang bisa mengatakan ya bahwa untuk pintar itu nggak perlu pakai sekolah. Ya bisa iya, bisa enggak. Tapi saya, kakak saya, Tantowi Yaya, kami bisa merubah nasib dari anak pedagang kaki lima karena bapak saya dulu sampai gadein rumah mengirim saya dan Tantowi untuk mencari pendidikan terbaik di Pulau Jawa. Itulah yang merubah nasib saya. Walaupun tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga berhasil. Ada yang biasa-biasa saja. Itu kenapa begitu? Karena karakternya tidak mendukung. Jadi kalau boleh memilih harus dua-duanya sih. Ya, pendidikan harus tinggi, setinggi mungkin bila perlu, tapi juga memiliki karakter yang baik. Nanti saya akan bikin deh konten lagi. Kenapa banyak sekali orang yang pintar secara akademik dari sekolah terbaik di masyarakatnya biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi kalau balik kepada pembicaraan kita semula, ngambil jujurnya atau ngambil pintarnya, saya ngambil jujurnya. Sekali lagi, kalau saya wrap up ya, kalau mau sukses, attitude di atas semuanya ya. Attitude di atas knowledge, di atas skill. Anda jago, Anda pintar, nggak jujur, nggak disiplin, nggak hormat sama orang tua, kelar. Saya berikan banyak contoh. Orang-orang kaya di Indonesia yang saya temui, attitude-nya luar biasa. Sopan, hormat, disiplin ya. Ayo teman-teman, sekolahlah setinggi mungkin. Carilah ilmu sebanyak mungkin, tapi jangan lupa karakter itu penting, terutama harus jujur. Anda kalau nggak jujur nih, Anda nipu orang sekali. Orang yang nipu orang lain itu adalah, Anda kalau nipu, seperti Anda menutup jalur rezeki orang ke depan. Dan gue bilangin lo ya, Anda nipu bos Anda orang sukses. Ingat ya, pepatah Cina, hinggap di dahan yang sama. Orang sukses, dia terkoneksi dengan orang sukses yang lain. Jadi kalau Anda tipu salah satu orang sukses, berita Anda nipu itu akan tersebar ke orang sukses lain. Dan jalan rezeki Anda tertutup. Itu yang terjadi pada orang-orang yang pernah menipu saya. Ketemu dengan saya dan pembicara lain dalam seminar bisnis yang diorganisasi oleh Sen Bosum tanggal 21-22 Mei 2024, 2 hari ya, di Jakarta. Silakan daftar di sini.